Selamat bongi lako kita solanasang siululan puang Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat untuk senantiasa menjalani hidup dan kehidupan karunia Tuhan. Doa dan harapan kami kiranya kita semua senantiasa mengalami sukacita. Meskipun mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan oleh karena banyak hal, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa bersukacita dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Malam ini kita berjumpa, kita bersekutu sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sertaku setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-18. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang penuh kasih, Juru Selamat kami, Gembala kami yang agung. Dengan segala kerendahan hati, kami datang tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu yang kami alami dalam hidup ini. Dan juga untuk boleh kembali sehati dalam doa pada malam hari ini.
dalam Minggu Prapaskah yang keempat bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah kami, anugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi kami dalam merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan perkataan-perkataan firman-Mu. Dan kiranya Engkau mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami, agar kami layak menghampiri kekudusan-Mu, bersekutu di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah sedia mendengar. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa-dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan firman pada saat ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan, Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan malam ini, tema kita, masa Allah dapat bekerja bagi kita. Masa Allah dapat bekerja bagi kita. Saudara-saudara, apa yang begitu menantang dalam hidup dan kehidupan kita selama ini? Kita mungkin mengatakan ada begitu banyak yang menantang kita, yang membuat kita berjuang dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Tidak terkecuali tentunya dalam menjalani hidup dan kehidupan keberimanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dikatakan apa yang menantang, kalau ditanyakan apa yang menantang dalam kehidupan kita, tentu mungkin waktu kita, mungkin kesehatan, uang, kesempatan, bahkan juga yang menantang kita adalah sesama kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah realitas kehidupan kita. Dan tentunya semua kita mengalami itu. Tidak ada manusia yang steril dari hal-hal yang menantang dalam kehidupannya.
Dan Paulus dalam pembacaan kita tadi begitu jelas menyampaikan akan hal-hal yang menantang dia di dalam dia memberitakan Injil bagi banyak orang. Dalam perenungan Paulus dalam pelayanannya, ia mendapati dirinya sebagai manusia yang penuh keterbatasan, manusia yang fana, yang diistilahkan oleh Paulus sendiri, yakni bagaikan bejana tanah liat yang begitu rapuh. Namun di dalam situasi yang menghimpit, yang menekan, yang menantang Paulus dalam kehidupannya bersama-sama dengan seluruh rekan-rekan sepelayanannya, ia mendapati bahwa bagaimana kekuatan penyertaan Kristus di dalam kehidupan dan di dalam pelayanannya. Karena itu dalam pembacaan kita tadi, Paulus melihat dan merenungkan bahwa penderitaan-penderitaan atau pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya ini, ternyata dilihat oleh Paulus mengerjakan bagi diri Paulus dan rekan-rekannya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dalam ayat 17 pembacaan kita tadi, Paulus mengatakan, penderitaan ringan yang sekarang ini, ternyata Paulus melihat ini sebuah penderitaan yang sebenarnya ringan saja, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Mengerjakan kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Apa yang melebihi segala-galanya bagi Paulus? Sehingga ia begitu sabar untuk mengalami penderitaan dan tekanan dalam kehidupannya. Apa yang membuat Paulus dan rekan-rekannya untuk tetap bisa bertahan dalam pelayanannya? Satu hal yang tentunya menjadi prinsip Paulus adalah Kristus, Tuhan Yesus. Yang diamini Paulus bahwa penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya adalah jaminan yang pasti dalam setiap penderitaan yang membawa kepada kemenangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang membuat Paulus begitu optimis. Karena itu juga dia mengatakan dalam pembacaan kita tadi, bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak binasa. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Luar biasa sekali penghayatan Paulus untuk melihat penderitaan itu, masalah itu, bahwa di dalamnya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita juga melihat dan pernah mendengar Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana orang bersaksi ketika ia mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Bagaimana orang mempersaksikan pengalamannya dengan Kristus dalam kehidupannya atas setiap persoalan, atas setiap masalah dalam dirinya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Bahwa ternyata di dalam pengalaman-pengalaman pahit ini, di dalam kenyataan-kenyataan yang begitu membuat mereka menjadi sedih, satu yang pasti yang mengangkat mereka adalah kasih Tuhan. Karena itu sekalipun begitu banyak hal yang tentunya membuat kita menderita, membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman pahit, namun ada satu tangan yang penuh kuasa
yang dapat mengangkat kita, yaitu kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kalaupun saat ini ada begitu banyak hal yang menantang kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, mari kita melihat bahwa di dalam situasi dan keadaan itu, percayalah, Tuhan ada memberikan kekuatan dan dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Roh Kudus menolong, menuntun dan menguatkan kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bila lama tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita malam ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bersama dengan persekutuan malam ini, kami mengucap syukur firman-Mu telah menjadi bahagian kami. Kecenderungan diri kami bahwa kami senantiasa melihat hal-hal yang baik sebagai wujud berkat dan kemurahan Tuhan. Kami mengenyampingkan dan tidak mampu melihat bahwa di dalam berbagai pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup ini, Engkau Bapa yang tetap bekerja. Roh Kudus tetap hadir, memberikan penghiburan dan kekuatan, dan jalan keluar dari setiap masalah atau hal-hal yang menantang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Tuntun kami ya Roh Kudus,
untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Berkati kami semua dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami. Kami dalam berbagai pekerjaan, kami dalam berbagai usaha-usaha kami. Bahkan di tengah-tengah berbagai perjuangan-perjuangan yang di dalamnya begitu banyak hal yang menantang kami untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Begitupun juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir dalam semua keadaan itu. Menganugerahkan keyakinan, percaya kami hanya kepada Tuhan. Memberikan pengharapan dan penghiburan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga menaikkan doa malam ini bagi orang tua kami para lansia. Berkati mereka semua, anugerahkan iman dan pengharapan serta sukacita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Berkati tim multimedia dalam jemaat Tuhan untuk senantiasa diberi hikmat dan kekuatan untuk mengangkat pelayanan ini Tuhan. Malah menyelubungi kami, berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur kami. Ada kelemahan, ada keletihan yang kami alami. Bahkan mungkin masih ada beban dalam hidup kami. Tuhan, kami yakin Engkau mengangkat segala keletihan, kelemahan dan beban itu dan menggantikannya dengan semangat yang baru, sukacita yang daripada Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa. Diberkatilah kita semua bersama dengan keluarga. Diberkatilah persekutuan ini. Mari menjalani kehidupan ini dengan semangat dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya tuntunan Roh Kudus selalu nyata bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Shalom dan Bongi Melo.